Please subscribe, like, comment, and share. Halo Kesha Squad, kembali lagi bersama saya Hilda Jaya Sasmita. Nah, siang hari ini saya ditemani seorang pengusaha sukses dan juga sekaligus mentor dalam pebisnis. Nah, siapakah dia? Beliau adalah Bapak Ruby Herman. Hai, Halo, apa kabar Hilda? Baik. Thank you so much nih udah diundang nih ke tempatnya Kesha. Sama-sama, kita sangat appreciate banget Bapak Ruby hadir di tengah kita. Nah, semoga perbincangan kita hari ini dapat menjadi motivasi buat Kesha Squad semua di sana. Siap, thank you. Sama-sama. Nah, siapakah Bapak Ruby Herman ini? Kita akan kulik lebih dalam. Nah, sebelumnya saya ceritakan sedikit tentang profil beliau ya. Beliau adalah seorang YouTuber properti sukses. Lalu beliau adalah seorang entrepreneur di industri properti dan beliau adalah CEO Ren Property. Nah, siang hari ini kita akan tanya-tanya mengenai kesuksesan beliau selama ini, juga apa yang bisa memotivasi Kesha Squad sekalian. Oke. Nah, Pak Ruby, boleh cerita nggak sedikit aja tentang profil dari Pak Ruby Herman ini gimana? Wah, Hil, jangan panggil Pak lah. Ruby aja, kan kita temenan lama nih. Kita satu kuliah alma mater nih di Untar. Ya, bener, Tapi thank you ya sekali lagi bisa ketemu hari ini ngobrol sama kamu. Thank you so much nih. Saya juga thank you udah mau datang mampir ke Kesha Beauty Clinic. Asik. Oke, Hil, jadi gue ini di bisnis properti. Jadi awalnya nih dari sales properti. Nah, kenapa gue masuk dalam bisnis ini? Karena gue inget apa yang orang tua ajarin. Dulu kan kita belajar sekolah sandang, pangan, dan Papan. Nah, kadang dalam kenyataannya papan itu suka dilupain. Karena kebanyakan orang lebih ke lifestyle, gadget, mobil, dan lain-lain. Padahal papan ini atau properti ini penting banget. Karena kan kita dalam kehidupan pasti berkeluarga aja kan membangun titik-titik tangga apa? Rumah. 100 Hil. Jawabannya betul terus ya. Oke. Nah, that's why pas awalnya orang tua gue juga ngajarin untuk ini nih yang paling penting, properti gitu kan. Nah, jadi gue mulai dari 2002 begitu gue selesai kuliah tuh. Nah, gue terjun jadi sales dulu di dunia properti. Jadi sales di properti tujuannya apa? Ya waktu itu kan masih baru lulus kuliah. Gimana nih? Nah, gue lihat ini peluang yang bagus karena kita bisa membuat orang lain bisa punya properti sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. I see. Nah, dari awalnya sales, pelan-pelan bangun karir, akhirnya joinan sama bisnis sama temen, ya bikin kayak agent properti yang kerjasama sama developer untuk memasarkan properti. Nah, selain itu gue punya campaign namanya Muda Keren Punya Properti. Muda Keren Punya Properti. Yes, Keren Muda Keren banget. Punya Properti ini mengedukasi nih anak-anak muda, ya kan, supaya bisa punya properti dari muda, dari awal mungkin masih umurnya 25 sampai 30 tuh udah kepikiran itu. Karena banyak sekali realitanya di Indonesia. Orang yang umur 55 nggak punya properti. Yap. Kenapa nggak punya properti? Karena dari mudanya nggak punya mindset untuk punya properti. Menunda. Nanti aja lah. Yang penting gue ada gadget, yang penting gue punya mobil, yang penting ini. Akhirnya udah umur 55, ada 3 hal yang nggak bisa diputar kembali gitu kan ya. Waktu, tenaga, sama uang. Yes, setuju. Nah itu tuh. Jadi gue punya panggilan yang tadi Muda Keren Punya Properti ini mengedukasi anak-anak muda untuk sadar bahwa ini properti penting loh. Apalagi mau menikah atau apa ya kan. Benar. Itu kan yang paling utama jadinya gitu kan. Apalagi sekarang ini pas pandemi banyak yang work from home gitu kan. Masa work from kos-kosan gitu. Iya. Setuju. Itu dia. Nah, itulah sedikit profil tentang gue ini. Oke. Nah, Kesha Squad, jadi dari tadi cerita sedikit profilnya Ruby Herman ini, aku setuju banget kalau properti itu adalah aset terpenting dibanding gadget atau dibanding dari kita punya tas branded, sepatu branded. Yang terpenting itu punya aset properti karena
kita berumah tangga itu membutuhkan rumah ya. Jadi kumpulnya itu di rumah, bukan di mobil mewah, bukan dengan tas mewah, bukan dengan sepatu mewah. Jadi kita yang terutama punya uang itu nabung buat beli rumah dulu. Aku setuju banget. Nah, lanjut lagi nih. Yes, Ruby, aku Ya. mau tanya nih. Awal mula terjun menjadi seorang YouTuber. Nah, dan di dunia kerja ini seperti apa? Lalu merintis karir sampai sekarang nih, ceritain dong. Oke, sip. Tadi gue lanjutin dari story gue ya. Nah, kenapa gue terjun di dunia YouTube ini? Terus terang ini merupakan bagian dari promosi ya. Oh, promosi. Segala suatu produk ya kan, dia nggak mungkin bisa mempromosikan diri sendiri. Yes. Gitu kan, sebuah produk itu harus dipromosikan. Nah, YouTube ini jadi platform untuk mempromosikan. Karena kalau dilihat nih di tahun 2016 dan juga 15 itu banyak banget produk-produk yang dipromosikan lewat YouTube dan low cost gitu kan. Kalau lihat ya, kita untuk promosi di TV kan biayanya tinggi banget. Besar, betul. Ya kan, apalagi di properti dulu sering banget kan iklan di TV itu ya. Itu biayanya kan ratusan juta. Nah, tapi dengan pola atau yang mirip gitu loh, tapi bikin produksinya, bikin videonya lewat platform YouTube, ini low cost tapi high impact. Gitu loh. Kenapa properti ini dipasarkan di YouTube? Karena bisa menjangkau kayak misalnya TKW yang kerja di luar negeri. Ya kan? Nah, bisa nonton lewat YouTube gitu loh. Jadi gue inget banget waktu awal-awal gue mulai YouTube iseng-iseng tuh. Nah, begitu bikin kayak konten gitu, awalnya iseng-iseng kayak review properti, wah ternyata banyak sekali yang nonton. Dari situ banyak yang nelpon, terjadi penjualan gitu. Akhirnya wah ini kena banget nih. Dan saat itu properti belum dipasarkan di lewat YouTube gitu loh. Jadi kebanyakan gue lihatnya mobil tadi kan, ada gadget, banyak selalu influencer di gadget, mobil, fashion banyak banget. Tapi kalau properti belum ada gitu. Dan gue masuk ke segmen itu dan wah kena banget gitu loh. Keren. Jadi gue memasarkan propertinya lewat YouTube ya kan. Terus udah gitu gue ngajarin juga para agent properti untuk belajar bikin konten. Nah, gue diundang dari agent properti ini, agent properti itu, terus udah gitu Arebi dan lain-lain gitu kan, developer juga. Karena ya penting banget ini. Dulu kan pemasarannya lewatnya koran sama TV, high cost. Nah, dengan adanya YouTube, low cost, high impact. Yang tadi tinggal share linknya aja ya, kemana-mana. Bisa lihat ya. Iya, bisa lihat. Apalagi semua pakai handphone kan. Yes. Handphone satu orang mungkin ada yang pegang 2, ada yang pegang 3 gitu kan. Betul, Dan mudah banget tinggal dapat linknya, teng gitu loh. Dan akhirnya bergulir dan gue konsisten. Nah sekarang ya rata-rata gue ngajarin tim sales gue rata-rata udah bisa bikin konten dan lain-lain. Nah, berarti Kesha Scott dapat pelajaran lagi bahwa jualan properti aja tuh bisa promosi lewat digital marketing. Yes, Ya kan? that's right. Sebegitu pentingnya nih dunia online ini ke semua bidang. Nah, tapi yang bikin aku penasaran nih Ruby, Gimana? kok ngambil industri properti bukan industri segmen lain gitu? Iya. Nah itu tadi gue diajarin sama bokap. Bokap kebetulan ceritanya merantau nih, bukan merantau, ya kan dia nabung yang dia bisa dan pelan-pelan dia punya yaitu beli properti. Dan dia ngajarin gue kalau beli properti kayak menduplikasi diri, karena properti itu dia bisa disewakan. Gitu kan. Nah, disewakan tiap tahun juga sewanya naik dan harga propertinya makin naik. Jadi kayak dia ngajarin gue untuk kalau main properti, kalau di bisnis properti lu kayak duplikasi diri nih. Iya kan? Ada passive income yang lu bisa dapetin. Yap. Nah, oh iya benar juga. Kita kan nggak mungkin terus-terusan kerja kan. Ada waktunya kita pensiun atau ada waktunya mungkin kita nggak melakukan apa-apa. Tapi properti itu didiamin aja, tidur aja, dia bisa ngasilin duit. Gitu. Dan bokap gue dari beli rumah, ruko, banyak kan ruko sih ya. Ruko ya. Nah itu, gue lihat wah potensinya bagus sekali. Akhirnya gue selain tadi mengedukasi dengan mudah kalian punya properti, minimal ya anak muda lu jangan jadi jangan ngekos mulu atau ngontrak mulu, minimal lu punya dulu satu. Karena begitu udah punya satu, lu ketagihan nih untuk punya berikutnya. Tapi kalau lu nggak pernah punya satu, ya kan, lu nggak bakal bisa kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Dan pembelian properti pertama itu nggak mudah. Ya kan, karena pembelian properti satu bisa caranya cash keras nggak semua orang bisa, banyak orang kerja kan, income-nya
ya fresh graduate mungkin gajinya 5 juta. Nggak bakal bisa kebeli yang, kalau secara logika ya nggak bakal bisa beli cash keras harga properti yang ratusan juta. Tapi ada cara bayar lain, yaitu kredit kan, perbankan. Nah perbankan juga punya syarat-syarat. That's why gue edukasi nih, gimana lu harus bisa mengelola keuangan, gimana lu harus kumpulin DP-nya, gimana lu harus jaga track record lu, BI checking-nya. Nah itulah gue edukasi, gue sharingin lewat platform YouTube. Kalau gue diundang terus-terusan kan capek juga, tapi kalau gue liat YouTube tinggal gue kasih linknya nih, belajarin sini. Nah dari situlah gue diundang sama bank, developer, terus udah gitu platform-platform lainnya untuk edukasi terus nih. Karena kita harus sharing tentang bagaimana nih literasi keuangan, mengelola keuangan, menunda kesenangan. Itulah yuk. Keren banget. Nah, tapi kan di dunia properti yang sekarang memang lagi menjamur juga ya. Nah, itu gimana trik-triknya Ruby menghadapi persaingan dan juga di era pandemi kan, ya kita tahu ya bisnis melesu lah ya. Bisnis properti kena nggak sih dampaknya, dan gimana tuh triknya mengatasi hal itu? Oke, thank you Hil. Nah, di bisnis properti terus terang waktu pandemi shock. Begitu pandemi kan, banyak orang yang tadinya pameran, terus canvassing, flyering dan lain-lain nggak bisa waktu itu kan. Mall tutup, terus tempat-tempat yang ramean nggak boleh, ya kan. Awalnya memang kita, wah properti gimana nih, kena impact banget kan. Ya akhirnya kan kebijakan pemerintah kan dari PSBB, ya kan. Terus udah gitu nggak bisa kemana-mana, work from home ya. Nah work from home itu, saat work from home ada 3 kategori orang waktu saat pandemi. Pertama, kategori yang lagi survive ini mungkin kerjanya di PHK. Survive ini ya karena PHK nggak dapat income, dia harus cari kerjaan lain. Nah yang kedua, ada juga yang pekerjaan-pekerjaan yang stabil bahkan meningkat, jadi bisa saving, dia bisa kumpulin uang, ya kan. Walaupun work from home dia bisa kumpulin uang. Nah yang kedua ini, yang tipe saving ini, yang tadinya belum punya properti, uangnya kan ngumpul, dia nggak bisa traveling, dia nggak bisa ke clubbing lah, atau dia nggak bisa ngumpul-ngumpul, nggak bisa ke mall, uangnya kan ngumpul. Terus udah gitu work from home, yang kebanyakan kalau dia masih ngekos atau dia masih ngontrak, wah uangnya ngumpul, akhirnya percaya nggak percaya, akhirnya uangnya bisa kebeli properti, kekumpul, iya kan? Yang tadinya buat lifestyle dialihin buat properti ya? Kenapa? Dari pas pandemi ini pemerintah juga kasih kebijakan. Pertama ya, di tahun 2021 itu ada namanya free PPN. Free PPN? Ya, free PPN, pajak pertambahan nilai. Itu nilai 10%. Ya kan, 10% lumayan banget. Terus udah gitu kemudahan lagi, bunga banknya, bunga kreditnya diturunin sama pemerintah. Nah membuat orang yang tadinya susah untuk ngumpulin duit nih, tiba-tiba kondisi pandemi malah bisa ngumpulin uang dan malah bisa beli properti. Nah kalau ditanya gimana dampak bisnis properti, justru karena pemerintah dukung, bisnis properti makin melejit. Kenapa melejit? Karena pemerintah melakukan infrastruktur tuh. Jadi pembangunan infrastruktur, jalan tol. Sekarang kalau mau ke Surabaya gampang kan, ya kan. Terus udah gitu di mana-mana ada LRT, MRT dan lain sebagainya. Itu membuat pemerataan tanah-tanah yang tadinya sulit dijangkau, area-area yang sulit dijangkau, sekarang dengan adanya tol buka jalan gitu kan, otomatis jadi meningkat. Banyak orang-orang yang punya tanah yang tadinya nggak bisa dilewatin, sekarang bisa dilewatin. Yang tanahnya harganya murah, tahu-tahu jadi kaya mendadak. Kenapa? Begitu dibeli tanahnya sama pemerintah gitu kan, untuk perluasan jalan, infrastruktur dan lain-lain, tiba-tiba jadi punya uang. Makanya banyak kan viral tuh, wah yang di desa ini, yang pemilik sawah ini tiba-tiba beli mobil cash, ya kan? Benar. Itu yang terjadi. Jadi pemerataan, ya kan? Nah, banyak orang-orang yang punya tanahnya tadinya nilainya mungkin per meter cuman misalnya 100.000, tiba-tiba dibeli 2 juta per meter. Bayangin, naik sekali kan? Betul. Gitu. Jadi secara global, menurut data dari bisnis.com di 2020 dan 2021 itu penjualan properti di dunia ya nomor 1 di Indonesia. Wih keren ya Indonesia. Kenapa begitu? Karena gini, ini sekalian nih sama infrastruktur yang pemerintah lakukan.
dengan adanya infrastruktur otomatis kan duit APBN-nya ya kan digelunturkan dong atau diturunkan dong kemana, ke orang-orang yang tadi pembebasan tanah dan lahan dan lain-lain ya kan. Habis itu bangun lagi kan, begitu bangun kan butuh kontraktor ya kan, butuh developer juga kan. Nah itu akhirnya mengalir, dan properti mempengaruhi. Sekarang ini ada 181 industri lainnya yang impact. Jadi ketika properti itu impact, 181-nya impact, skincare pun impact. Wah. Kenapa? Butuh cantik, butuh ganteng. Bener banget. Jadi kalau yang udah punya ibarat kata penghasilannya udah mapan, udah ada uang lebih, pasti sekarang ngurusin diri sendiri. Harus tampil pede. Caranya gimana? Harus ngurus diri, harus merawat diri ya. Tampil dengan kulit glowing. Nah, mungkin Keisha Squad sekalian juga mengalami hal yang sama yang seperti tadi Ruby ceritakan ya. Jadi kalau di daerah-daerah malah banyak banget nih karena pandemi, malah banyak uang lebih ya, tidak terpakai untuk hal-hal yang lain gitu, malah menambah invest ke properti. Bahkan saya juga melihat sih berita-berita yang dari daerah itu beli mobil mewah sekaligus 5, 6, 7 dan banyak banget Bang. Nah Ruby, aku sebagai pengusaha skincare kan ini mengandalkan reseller ya, jaringanku. Nah kalau di properti itu Ruby punya reseller nggak sih? Yes, punya banget. Nah, jadi gue belajar nih dari apa yang udah diajarkan atau filosofi dari Pak Mokhtar-Yadi, owner dari Lipo. Nah, beliau mengatakan bahwa setiap orang punya rezeki dan berkatnya masing-masing. Setiap orang. Jadi, grupnya Lipo itu selalu meminta bantuan reseller, bahasa ininya kan. Nah, setiap orang punya rezekinya. Ketika orang itu bergabung gitu kan, artinya rezekinya juga ikutan masuk dalam grup gitu kan, ke perusahaan. Nah, setiap orang juga yang bergabung dengan reseller ini kan juga membuka peluang usaha atau jualan atau apa gitu kan. Ada rezekinya itu yang makin bergabung dan perusahaan makin dibantu juga, sama-sama win-win solution karena konsep reseller itu win-win solution. Dia punya tenaga tapi nggak punya produk kan. Nah, dengan di-combine artinya perusahaan itu makin grow. Nah, semakin, karena gini loh, saya percaya setiap perusahaan yang punya reseller kan resellernya juga diedukasi, diajarin caranya, itu juga bermanfaat kan, ya kan? Saat resellernya makin jago, ya justru harus dibikin jago kan. Saat dibikin jago, otomatis perusahaannya akan berkembang. Jadi makin banyak reseller, makin bagus. Makin bagus ya. Jadi penting banget network itu kita bangun. Jadi kita tuh bergaul, membangun network itu bukan karena cuma buat fun aja, tapi kita memanfaatkan network kita itu untuk menjadi suatu biar bisa membangun lah ya, istilahnya seperti itu. Bener. Nah, menurut Ruby, kalau saya nih sebagai pengusaha skincare, penting nggak sih membangun reseller Keisha Skincare saya ini? Penting dong, apalagi namanya Keisha Squad ya. Squadnya makin banyak, makin bagus. Gitu berarti kan harus diperluas ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Dari Sabang sampai Merauke. Oke. Tapi ini kelemahannya dari banyak orang, mindsetnya itu mau sukses tapi dengan cara instan. Dia nggak mau kerja keras. Ada nggak sih mau sukses tanpa kerja keras? Nah, menurut saya gini, ada orang yang dilahirkan udah langsung di keluarga silver spoon, artinya langsung udah semuanya disiapin, bla bla bla, ada gitu kan ya, kayak di sinetron misalnya. Di sinetron. Ya, ada juga yang harus bekerja, yang impiannya dia udah bekerja keras tapi belum sampai menuju ke impiannya, ada juga gitu kan. Kita nggak pernah tahu kita dilahirkan di mana, kita nggak bisa memilih. Tapi yang kita bisa pilih atau kita bisa melakukan hal yang kita bisa kendalikan adalah kerja keras, kerja cerdas, ya kan? Melakukan proses sehingga progresnya ada, sehingga kita bisa sukses. Ya, jadi kalau teman-teman nih yang lagi nonton Keisha Squad, yang lagi nonton di luar sana, ya kan, kita boleh melihat kehidupan orang lain. Mungkin di Instagram lihat, wah ini jalan-jalan mulu ya, kerjanya apa sih gitu kan ya. Ingat loh, ada kerja keras yang mereka lakukan, ya kan, ada proses-proses yang mereka lakukan sehingga mereka bisa mencapai tingkat itu. Mungkin kalau kita samain sama diri kita, mungkin belum, mungkin ya,
tergantung. Tapi ayo teman-teman, jangan cuma lihat suksesnya, tapi lihat juga apa yang dia lakukan untuk mencapai kesuksesan itu. Ya. Jadi semua orang yang mau sukses itu butuh proses. Betul. Prosesnya itu jalannya beda-beda. Ada Iya. yang jalannya sebentar langsung sukses, Iya. ada juga jalannya yang berliku-liku baru Iya. sukses. Tapi yang mana semuanya itu harus melewati proses. Nggak ada yang instan, nggak ada yang namanya tuh kalau di TikTok itu ada yang pesugihan, apa namanya, babi ngepet, itu nggak ada ya. Iya. Nah, kalau kita nih di era digital, Ruby, modal handphone sama kuota, itu bisa nggak sih jadi reseller sukses menurut Ruby? Menurut saya bisa banget. Gunakan apa yang di tangan. Kalau misalnya di tangan kita ada HP dan juga ada kuota kan, ya udah kita mulai. Yang paling gampang adalah gimana kita bisa mempromosikan produk. Kalau kita nggak punya produk, kita mempromosikan produk orang lain. Jadi kata kuncinya sebenarnya bagaimana kita harus kreatif, jangan males, ya kan? Kalau orang rajin, orang kreatif, tapi misalnya dia nggak punya produk, dia bisa hidup, bisa survive. Tapi kalau orang males, repot deh. Ya kan? Kalau rajin nggak punya produk, dia cari produk orang lain, dia pasarin produk orang lain, bisa sukses, gitu kan? Kita tahu platform-platform ya online yang memasarkan produk, dia nggak punya produk loh, dia cuma memasarkan produk-produk orang lain, dia bisa sukses. Yang penting gimana kita bisa bermanfaat buat orang lain, itu kuncinya. Saat kita bisa bermanfaat buat orang lain, kita pun mendapatkan rezeki atau berkat atau istilah kata uang kayak gitu kan. Tapi kalau kita nggak mau bikin orang sukses, nggak mau bikin orang seneng, nggak mau bikin orang bahagia, that's it. Hidup kita yuk biasa-biasa aja. Yes. Jadi kalau mau sukses, Agree. harus bikin orang sukses. Saya menjadi misalnya tim pemasaran properti, saya harus bikin developer sukses. Gitu kan, punya strategi apa nih, punya apa yang harus dilakukan, bangun reseller atau bangun tim pemasarannya, mempromosikannya, itu dong. Kalau kita diem aja, ya kan, wah keadaan lagi susah nih, terus kita nggak melakukan apa-apa, wah itu salah besar. Malah saat ada problem, itulah ada peluang. I see. Jadi kita naik ke satu level lebih bagus dari yang sebelumnya kalau kita menghadapi masalah atau rintangan ya. Makanya carilah masalah. Carilah masalah. Karena Tapi di jangan situ- kebanyakan masalah ya. Masalahnya jangan di luar untuk naik kesuksesannya, tapi masalah-masalah yang untuk memperbaiki kita ya. Betul. Jadi kita bisa menjadi orang lebih sukses lagi. Nah, kalau misalnya nih di properti ya, Yes. kita ngomongin properti. Itu berarti juga mengandalkan namanya era digital ini pemasaran lewat online kan? Amat sangat. Udah ada penelitiannya dari Indonesia Property Watch ya, bahwa 86% pembelian di 2021 dari media sosial. Media online berarti. Media online. Kalau yes. dulu kan saya tahu ya pakai kayak selebaran tuh atau ikut Iya. iklan di Yes, ya kayak di iklan koran, tabloid, atau koran. iya. Berarti lebih efektif sekarang via online ya. Karena perubahan zamannya ini loh. Kayak gini ya. Saya bukannya waktu mungkin sebelum pandemi orang suka baca koran. Yap. Ya kan, pembelian koran di mana-mana, tabloid dan lain-lain. Begitu pandemi orang takut untuk nerima koran. Realitanya seperti itu kan. Dan mulai ganti ke paperless. Artinya baca korannya di online atau lihat info di media-media online. Ya kan, menggunakan handphone gitu kan. Karena dia lebih percaya pegangan handphonenya gitu kan. Handphonenya dibandingkan dia pegang kertas atau yang tadi gitu kan. Nah, otomatis produk-produk yang kita tawarkan ya kan, karena tadi koran mulai nggak Lihat pegang lagi sama ya, orang, nggak iya. dilihat, otomatis pindah kan, switching. I see. Nah, switching itu kita harus tahu klien kita ada di mana sih. Saat kan kita adanya perpindahan itu, otomatis kita pun harus switching. Oke. Berarti kalau misalnya pasarnya Ruby anak muda apa orang tua juga main online sih? Yes. Untuk ngelihat properti ya. Ini kita bahasin properti. Nah, sekarang ini udah nggak cuma anak muda aja, orang tua pun juga mau nggak mau untuk beradaptasi kayak Zoom. Papa saya itu nanya, Zoom gimana nih caranya? Soalnya meetingnya segala Zoom. Yes, gitu kan. betul. So, ini perubahan yang otomatis memaksa orang. Kalau nggak berubah, ya punah gitu. Kalau nggak berubah punah guys. Yes, kalau nggak berubah punah gitu kan.
Nah itu misalnya gini, yang lain meetingnya lewat Zoom. Kalau kita nggak pakai Zoom, otomatis nggak bisa ngikutin dong meeting dulu. Terus kita nggak bisa dong, bisa nggak meetingnya kumpul aja? Nggak bisa. Nggak kan? bisa. Nah itulah karena keadaan, otomatis terpaksa harus berubah, terpaksa harus belajar. Kalau nggak mau belajar terus, akhirnya tadi tergeser. Ya, jadi pesan nih buat Keisha Squad, kalian itu jangan males belajar, ngikutin zaman ya mau tak mau harus belajar gitu ya, Yes. memahami era digital itu seperti apa. Mungkin mulai dari yang basic-basic dulu. Betul. Main di Facebook, main di Instagram, nonton YouTube itu nggak susah, semua itu gampang banget, cuma modal handphone dan kuota. Yes. Ya, jadi ternyata penting juga di dunia properti itu, dunia online itu sendiri ya, Yes. untuk sarana jualannya. Ya, kemarin lagi viral kan, jualan foto sendiri bisa laku sampai miliaran. Yes. Menurut saya itu bukan proses yang sekali, 2 kali, 3 kali, enggak. Tapi itu merupakan urutan, mungkin ribuan kali, ratusan ribu kali. Jadi gini loh, kita punya talent gitu loh. Foto aja bisa dijual. Yes, banyak loh. Orang iklan, misalnya saya nggak tahu Keisha iklan mungkin pakai picture kan bisa beli tuh picture-nya itu. Ya kan? Jadi kita punya hobi apapun, misalnya hobi foto, hobi bikin video, itu bisa dijual I see. lewat platform penjualan gitu, penjualan foto dan penjualan video. Jadi menurut saya orang tersebut yang saya bisa ambil itu adalah orang yang rajin, orang yang komitmen, orang yang konsisten. Dia nggak peduli ntar dibeli kapan ini, tapi ketika ini ngegulung, saya ingat waktu saya bikin video konten YouTube, yang nonton dikit, terus diketawain, siapa sih yang mau nonton gitu kan? Siapa yang mau nonton, diketawain. Tapi saya lihat sudut pandangnya ke depan, saya tahu nih. Sekarang, wah banyak banget developer ini undang, sampai luar negeri undang, sampai masuk detik.com dan lain sebagainya. Nah, that's why saat kita tahu nih goal kita kemana, kita masih di sini misalnya, belum sampai ke goal. Ketika tahu, nah kita mesti konsisten, walaupun nggak dianggap, Ya. gitu, ya kan walaupun ketika gulung, begitu udah sukses aja, iya ya bagus juga ya ide lu ya, bikin video ya, gitu. Jadi selama perjalanan itu pasti ada lika-likunya ya, Iya. pasang surutnya ada. Nah, kalau selama perjalanan yang tadi Ruby bilang dari sini goalnya di sini, selama perjalanan ke sini itu ada pasang surut. Nah, Pasti. saat surutnya itu ngatasinnya gimana? Nah, itu lagi balik. Kita bisa memotivasi diri kita sendiri. Ya. Karena cuma kita loh, kita nggak bisa ngarepin dari misalnya pertolongan yang lain-lain gitu Ya. ya. Tapi musuh kita sendiri adalah diri kita sendiri. Gimana kita mau melawan kemalasan, melawan, ya kan? Melawan kata-kata negatif yang ada dalam diri kita. Ya, jadi banyak kan yang menyerah gitu ya di tengah Yes. jalan, belum sampai goal menyerah. Nah, ini juga banyak juga terjadi. Banyak karena kemarin itu Keisha Squad ini kan ikutan ke Keisha, jadi reseller Keisha itu saat pandemi. Nah, di saat pandemi itu mereka banyak yang kena PHK, Iya. banyak yang kena pengurangan jam kerja gitu ya. Banyak banget nih yang bergabung jadi reseller karena dia udah menyerah atas hidupnya. Nah, Iya. di saat mereka menyerah itu ada peluang usaha yang nggak pakai modal. Mantap Nah, itu. reseller Keisha tuh bergabung nggak pakai modal. Yes. Tapi namanya orang butuh proses untuk menjadi sukses. Iya, Nah, betul. di tengah-tengah perjalanan itu mereka udah menyerah lagi. Jadi paling capek nih, belum jualan-jualan atau gimana. Nah, Iya. itu berarti nggak boleh ya namanya menyerah begitu Yes, aja ya. betul. Harus konsisten, tetap berjuang ya sampai goalnya tercapai. Jadi saya kasih kunci nih buat teman-teman Keisha Squad. Jadi jangan tanya ke diri sendiri, kok sepi ya, kok susah ya. Ketika Anda tanya gitu, pasti jawaban diri sendiri akan bilang, iya, lu nggak cocok sama bisnis itu. Pasti jawabannya gitu tuh. Yap. Karena ketika kita nanya kepada diri sendiri kita akan otomatis keluarin pertanyaan. Tapi tanya gini, gimana nih gue bisa jualin Keisha produk ke teman-teman atau ke orang lebih banyak? Itu pertanyaannya yang simpel. Jadi begitu kalian ubah pertanyaan kepada diri sendiri akan kasih jawaban juga loh. Lu mesti datengin si ini, lu mesti iklan ke ini, lu mesti begini. Jadi satu buah pertanyaan menghasilkan impact yang berbeda.
That's why kita butuh banyak ngomong sama diri sendiri nih. Jadi memotivasi diri ya. Yes, memotivasi diri. Jangan malah menyalahkan diri dan menyalahkan keadaan. Iya, karena tadi kita bisa jadi dua pribadi yang berbeda. Kita kasih pertanyaan, di diri kita kasih jawaban juga. Kita salah tanya, diri kita akan kasih jawaban juga gitu loh. Jadi mindsetnya juga harus dirubah. Mau sukses butuh proses, positive thinking, dan nggak boleh nyerah begitu aja dengan keadaan ya. Nah, kalau sukses sendiri dari Ruby apa artinya? Oke, kalau sukses menurut saya saat saya bisa melakukan sebuah hal yang bermanfaat bagi orang lain dan banyak orang lain, dan saya pun enjoy melakukannya. Itu sukses definisi saya. Kan kalau saya bisa bermanfaat bagi orang lain tapi sayanya nggak enjoy, nggak win-win solution namanya. Orang win, saya lose. Tapi definisi sukses itu buat saya ketika saya happy nih melakukannya, terus orang lain juga bisa menerima dengan happy. Itu sukses. Passionnya ya, berdasarkan passion. Ya, dan banyak orang terjebak sama passion. Karena menurut saya Gimana tuh? Passion itu harus dibiayai. Jangan kita ngandelin passion membiayai hidup kita. Ini dibalik nih, teman-teman Kesha Squad juga. Banyak orang punya passion apa? Oh, gue suka nyanyi, tapi kita ngandelin passionnya atau nyanyinya untuk membiayai hidup kita. Padahal belum tentu bisa. Yang ada sebenarnya kita harus membiayai passion dulu nih. Jadi lu suka nyanyi, ya kan? Lu jangan langsung minta si passion lu membiayai hidup lu dulu, tapi lu dulu nih bisa. Kita punya skill diasah, kita punya network, kita punya gimana nih kita bisa menghasilkan uang supaya kita bisa membiayai passion gitu. Nice sih. Dalam tuh. Dalam banget sih. Nah, kalau dari Ruby sebelum kita sesi tanya jawab ini berakhir, boleh nggak kasih tips-tips jualan online? Mungkin dari segi properti juga nggak masalah, yang efektif buat para Kesha Squad. Oke, nah buat Kesha Squad ya, memulai sesuatu itu nggak mudah, ya kan? Butuh yang namanya proses, butuh yang namanya komitmen, butuh namanya kerja keras. Memulai sesuatu ya. Waktu gue mulai YouTube, wah dicengin, follower masih dikit, subscriber dikit gitu kan. Nah, tapi mulailah kita bikin planning. Ada milestone-nya gitu. Gimana nih bikin konten yang untuk dapetin 100 subscriber atau 100 follower pertama. Kalau misalnya untuk Kesha Squad, gimana nih cara jualan misalnya 5 produk pertama, misalnya gitu ya. Gimana caranya, iklan kemana nih, postingnya apa nih, atau tanya pembina atau ya yang sukses seperti Hilda gitu kan, gimana sih cara jualan 5 pertama. Gini loh, belajar untuk habitnya untuk kerjain yang mudah dulu. Saat kita bisa mudah, jual 5 gampang, otomatis ntar jual 100 udah jadi habit, kebiasaan. 100 gampang jadi 1000 gampang, seterusnya gitu. Nah, kerjakan yang mudah dulu, yang nggak usah yang susah-susah dulu. Ya jadi kayak tadi, untuk bikin video gue bikin gimana yang mudah dulu supaya gue bisa gampang nih melakukannya. Begitu gampang gue jadi habit, begitu jadi habit jadi kebiasaan, enjoy aja ngelawan, akhirnya ngegulung. Udah jadi kayak bola salju, udah jadi kereta yang nggak bisa di stop. Nanti Kesha Squad udah belajar jualan 5, 10, lama-lama udah nggak bisa di stop untuk jualan. Ada produk apa? Oh, saya dong mau cepetan, mau gitu. Oke, jadi ada target jangka pendek dan jangka panjang ya, harus kita capai ya, dan kita punya motivasi untuk mencapai itu. Saran saya tadi buat step by stepnya yang mudah dulu, ya kan? Kayak misalnya gini nih, kita punya waktu 24 jam, kira 8 jam tidur, 8 jam kita kerja, 8 jam mungkin waktu bersama keluarga. 8 jam yang kita punya itu kita mesti maksimalin, punya timetable atau punya rencana kerja mau ngapain aja nih. Satu, misalnya mau nawarin si A, misalnya janjian nih, luangin waktu 2 jam. Yang kedua, mau posting di Facebook misalnya, selama 1 jam. Pikirin kontennya apa. Kalau perlu tanya sama mungkin Hilda atau timnya ya, mungkin ada juga kan. Kira-kira apa nih? Nah, udah gitu, udah 1 jam berikutnya, misalnya posting di Instagram, posting di TikTok, misalnya gitu kan. Atau posting, itu juga di YouTube.
atau di Twitter, atau di WhatsApp, WhatsApp update gitu kan ya, atau di mungkin broadcast. Jadi sebenarnya banyak yang bisa dilakukan asal mau apa enggak. Saya ngajarin sales saya back to basic. Ketika basicnya benar, udah jadi habit, udah nggak bisa di stop jualannya. Itu loh, ini penting nih. Ketika habitnya benar nih, jadi secara langsung habit itu kan dibangun kurang lebih katanya 21 hari. Jadi selama 21 hari itu ketika konsisten, lu jadi kebiasaan. Begitu udah kebiasaan, ketagihan untuk jualan nih. Wah, keren banget. Bener-bener deh, keren banget. Hari ini ngobrol-ngobrol bareng Ruby, nggak berasa ya sampai sesi terakhir. Semuanya itu berisi. Jadi mungkin Kesha Squad yang ngikutin dari awal sampai akhir, gila bener, ini percakapan yang bener-bener banyak manfaatnya bisa diserap dari Ruby Herman sendiri. Buat kalian ya sebagai Kesha Squad nih, jangan mudah menyerah sama keadaan, termotivasi oleh diri sendiri. Aduh, nggak terasa udah selama ini kita ngobrol-ngobrol, dan semoga Kesha Squad kalau yang ngikutin kita dari awal sampai akhir ini mendapatkan manfaat banyak banget sih kata-kata dari Ruby Herman ini yang membuat kalian bisa termotivasi lagi. Jangan menyerah dengan keadaan, nikmati prosesnya supaya kalian bisa mencapai goalsnya ya. Oke, terima kasih banget Ruby Herman udah mau collab sama Kesha Squad dan sama saya Hilda Jaya Sasmita. Di lain waktu jangan keberatan ya kalau diundang lagi datang ke studio kita. Oke, terima kasih banyak Ruby Herman, terima kasih semua Kesha Squad. Sampai jumpa. Bye.